Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ma'amallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah Allah, Khatib ingin mengingatkan agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam, kecuali kita dalam keadaan iman. Khatib ingin mengingatkan kepada jemaah supaya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang menggenapkan puasa Ramadannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Maka Khatib mengingatkan bagi jamaah yang belum sempat untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, sempatkanlah, insyaallah. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut ibaratkan sama juga pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh. Jamaah Allah, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita tarik dalam bulan Ramadan yang baru saja kita lewati hari ini. Yang pertama, pelajaran penting yang harus kita tarik dari bulan Ramadan adalah pelajaran untuk kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan adalah bulan ketika setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka itu terampet-terampet. Jadi di bulan Ramadan itu godaan eksternal dari setan yang membujuk rayu kita melakukan tipu daya untuk melakukan maksiat udah nggak ada. Yang ada tinggal hawa nafsu kita. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk berpuasa agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. La'allakum tattaqun. Ini pelajaran nomor 1 yang paling penting di dalam bulan Ramadan. Control your emotion and do not let your emotion control you. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan jangan biarkan hawa nafsu kita itu yang mengontrol diri kita. Karena ketika kita mampu mengendalikan diri kita, kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Itu sebabnya bulan Ramadan kita merasa sangat bahagia karena kita berhasil bebas merdeka mengontrol diri kita sendiri. Jemaah-jemaah Allah, Rasulullah SAW mengingatkan maksud Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya dan ihtisaban dan betul-betul menjaga sekuat tenaganya, sebaik-baik ikhtiarnya agar tidak rusak pahala Ramadannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Dalam khutbah kali ini kita akan fokuskan pada ihtisaban. Ihtisaban ini maknanya we do our best. Kita lakukan ikhtiar terbaik kita untuk tidak merusak pahala puasa kita. Dan Allah do the rest. Kalau kita telah genapkan, sempurnakan ikhtiar kita, lakukan yang terbaik, maka itu saatnya Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita telah menggenapkan, menyempurnakan semua upaya kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, fatawakkal 'ala Allah, maka kita bisa diri kepada Allah.
Dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW waktu itu berada di dekat masjid, kemudian datanglah seorang Arab Badui menaiki onta yang mahal, onta merah. Maka Badui itu turun dari ontanya, langsung menyelamat masuk masjid. Rasulullah SAW yang melihat kejadian itu menegur Badui tersebut. Tuhan, kata Rasulullah, itu onta kenapa tidak diikat dulu? Maka Arab Badui ini menjawab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah berserah diri kepada Allah untuk urusan onta itu. Rasulullah SAW terlihat mukanya tidak senang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ikat dulu ontamu, baru berserah diri kepada Allah. Jemaah Tuhan rahimahullah, tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, bukan saja di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW pernah ditanya ketika itu, ya Rasulullah, terangkan apa itu Islam kepadaku, yang dengan jawaban itu aku tidak perlu bertanya pada siapapun tentang apa itu Islam. Ini pertanyaan kelihatannya gampang nih, tapi jawabannya susah. Kita bertahun-tahunan belajar Islam tidak selesai-selesai juga. Rasulullah SAW apa jawabannya? Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah tsumastaqim, berimanlah engkau kepada Allah dan jujurlah engkau dalam imanmu. Istiqomahlah engkau dalam imanmu. Ini tantangan kita bersama. Sekarang setan sudah dilepas lagi ilmunya, godaan, rayuan, tipu daya setan sudah terlihat lagi di mana-mana. Ini tugas kita sekarang, bagaimana kita bisa amantu billah tsumastaqim, bagaimana kita beriman kepada Allah dan betul-betul jujur dalam iman kita. Ini pelajaran pertama yang kita petik di dalam bulan Ramadan, yaitu selalu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Pelajaran kedua yang kita petik dalam bulan Ramadan yang lalu, di dalam bulan Ramadan kita juga diajarkan untuk banyak-banyak bersedekah, berbagi. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Banyakin sedekah, banyakin nolong orang. Jangan pernah merasa merugi untuk berbuat kebaikan, karena Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Hidup ini kayak cermin, bapak-bapak sekalian, jemaah rumah Allah, kayak cermin. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. Hidup kayak cermin. Kalau kita buat baik, baik yang balik ke kita. Kalau kita buat jahat, jahat yang balik ke kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau engkau lakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Dan kalau engkau lakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada Allah. Rasulullah SAW ketika itu didatangi oleh seorang sahabat yang termasuk golongan ahlu sufa. Ini golongan orang-orang sahabat yang miskin yang mendapat beasiswa dari Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar waktu itu tiap hari mendengar Rasulullah SAW mengatakan as-shadaqatu ajil, as-shadaqatu ajil, as-shadaqatu ajil. Sedekah itu ajaib, sedekah itu ajaib, sedekah itu ajaib. Maka Abu Dzar yang miskin ini kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, enak banget dong sahabat yang kaya raya, mereka bisa merasakan keajaibannya sedekah. Bagaimana dengan kami yang miskin ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar,
biar miskin, tetap sedekah. Kalau engkau masak makanan, maka banyakin kuahnya, sedekahkan kepada tetanggamu. Abu Dzar tersenyum dan berkata, ya Rasulullah, engkau maha tahu keadaanku. Kalau aku buat sop kuah, cuma campur garam dikit, campur daun bawang. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan pada Abu Dzar, Abi, tetap banyakin kuahnya, sedekahin ke tetangganya. Maka Abu Dzar bermula, dia sedekahin itu sop kuah ke tetangganya. Tetangganya kaget dapat sedekah sop dari Abu Dzar. Maka tetangganya menggantikan, membalas pemberian sop kuah dari Abu Dzar itu dengan sop kambing miliknya. Besoknya Abu Dzar ketemu Rasulullah SAW. Apa Abu Dzar bilang? Ya Rasulullah, anta shadiq. Rasulullah, engkau benar. As-sadaqatu ajib. Aku memberikan sedekah sop kuah dapat ganti sop kambing. Jamaah Allah, ini pelajaran kedua yang harus kita tarik di dalam bulan Ramadan kemarin, yaitu banyak-banyak berbagi, banyak-banyak sedekah. Karena sedekah itu Allah katakan, sedekah lebih cepat sampainya kepadaku daripada sampai ke tangan orang yang menerima sedekah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah pernah berfirman, amalan yang langsung paling cepat sampai kepadaku adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Jamaah Allah, marilah kita tarik pelajaran dari bulan Ramadan ini. Ada 3 pelajaran penting, 2 telah kita bahas, 1 lagi kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Barakallahu li wa lakum wa alihi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pelajaran ketiga yang kita tarik dari bulan Ramadan, jemaah Allah, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kalau kita Nabi, kita Rasul, doa mukjizat turun. Tapi kalau kita doa, caranya Allah memberikan pertolongannya pada kita. Allah mengerakkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Maka jemaah Allah, kita jadikan Syawal ini, kita jadikan waktu-waktu di mana kita masih sempat melakukan puasa Syawal 6 hari bulan Syawal ini, kita jadikan waktu ini bukan saja kita silaturahim, maaf lahir batin kepada sesama kerabat, tapi juga kita berterima kasih karena adanya saudara-saudara kita ini semualah kita bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Melalui tangan-tangan mereka Allah menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk memberikan pertolongan kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, menjadi ma'asir rasul wala fadla wala quwwata illa billah al-'aliyyil wa ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Wasi'an, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك يا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibarat Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah.